Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Confession Channel. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya, carilah kekuatannya selalu. Kiranya kita yang berkenan ditemui oleh Tuhan, kita juga rindu untuk selalu berjumpa dengan Dia secara pribadi. Saudara, Bapak Ibu dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Ampuni salah dan dosa kami dan layakan kami Tuhan. Menyambut kebenaran sabda firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini ada sebagaimana kami ada, Engkau ada di tengah-tengah eh, lingkungan dimanapun Engkau berada, tetap mengucap syukur. Saudara, kita bisa bersyukur kalau kita bangun pada pagi hari, kita menyadari bahwa kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang kurang beruntung ketika dia lahir, dia ada di lingkungan yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Bahkan nenek moyangnya itu masih melakukan ritual-ritual penyembahan berhala dan tidak mengenal Yesus. Saudara, tetapi bersyukur kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga yang keluarga kita sudah mengenal Tuhan. Tapi saudara, bukan berarti ketika saudara lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah mengenal Tuhan, otomatis saudara bisa mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah sifatnya secara pribadi. Bahkan kalau saudara-saudara itu lahir di tengah-tengah keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, sama sekali tidak mengenal juru selamat. Ketika engkau percaya, maka engkau mengalami yang namanya lahir baru. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau pun akan diselamatkan. Seorang yang bernama Cornelius, dia dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi seisi rumahnya itu takut akan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dari apa kata orang. Kemudian mereka mulai percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka buka hati. Lalu Petrus melawat mereka dan kemudian memperkenalkan Tuhan kepada mereka dan mereka menerima dengan hati yang terbuka. Saudara, pelayanan kisah para rasul diwarnai dengan pelayanan rasul-rasul di tengah-tengah orang Yahudi yang menolak, kemudian orang Yahudi yang menerima, orang Yunani yang percaya, orang Yunani yang tidak percaya, orang Romawi yang percaya, orang Romawi yang tidak percaya, bangsa-bangsa lain yang percaya, bangsa-bangsa lain yang tidak percaya. Nah, saudara, pelayanan dari kisah para rasul, rasul-rasul ini bergerak di tengah-tengah orang yang bangsa Yahudi dan bangsa yang bukan Yahudi. Dan bangsa yang non-Yahudi, bukan Yahudi, banyak yang masih melakukan penyembahan berhala. Ketika Paulus dan Silas datang, ketika Petrus, eh, juga Silas, juga Barnabas datang, mereka menganggap mereka adalah dewa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, karena mereka terbiasa menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, tetapi kepada Allah, ilah lain dalam bentuk patung-patung. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapannya. Saudaraku yang diberkati, waktu terhadap penyembahan berhala. Sebab penyembahan berhala menggunakan simbol-simbol yang membuat orang percaya kepada hewan, binatang, patung-patung, dan bukan Allah yang sesungguhnya. Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang sesungguhnya, yang memberikan keselamatan. Juru selamat yang hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Waspadalah terhadap penyembahan berhala dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 hingga ayat ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang dikatakan si peleter ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh.
Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus di Athena dan sangat sedih hatinya melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya selalu memberikan pengajaran tentang dan menyinggung sesuatu yang ada di Los Angeles, yang ada di California, bahwa di sana ada orang-orang tertentu yang tidak lagi melayani Yesus, tidak lagi menyembah Yesus, tetapi ada mereka menyembah simbol-simbol tertentu, mereka menyembah pribadi yang lain, dan lebih parah lagi mereka menyembah Illuminati dengan lambang satu mata dan segitiga. Lambang itu juga pernah dipakai orang-orang percaya lainnya yang melambangkan Allah, ketritunggalan Allah. Tetapi simbol-simbol ini kemudian diplesetkan dan kemudian dijadikan mocking to Jesus, ya, melecehkan Tuhan. Dan mereka merekrut sebanyak-banyaknya orang dengan daya tariknya kepada hal-hal materi. Kalau orang-orang ini mau menjadi bagian dari mereka, maka mereka akan dibuat populer, mereka akan dibuat kaya raya, mereka akan disediakan apa yang dibutuhkan secara materi. Dan mereka menggunakan simbol-simbol tertentu, dan simbol-simbol itu sudah beredar di mana-mana. Dan kalau mereka mengangkat tangan dengan mengangkat kode segitiga, ya, pengikut-pengikut mereka akan merespon, dan mereka ini tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tapi mereka beribadah, mereka melakukan ritual-ritual kepada oknum yang mereka tidak kenal. Dan dunia sekarang ini sedang menuju pada kebinasaan, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu akan mengalami kebinasaan, saudara. Dengan rupa-rupa berbagai macam percabulan mereka lakukan, mereka semakin menjauh dari Tuhan. Penyembahan berhala, menggunakan simbol-simbol, penyembahan berhala tidak memuat etika-etika yang baik. Penyembahan berhala, menyembah satu pribadi yang tidak mereka tahu siapa, tetapi mereka menciptakan simbol-simbol dan mengangkat inilah Tuhan kami. Saudaraku, nah ketika Paulus ada di Athena di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah di pasar setiap hari dengan orang-orang yang di situ. Mereka sharing di sana. Lalu orang-orang Epikuros dan Stoa berkata, apa yang hendak dikatakan si Plater ini? Lalu kemudian Paulus mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab itu ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Yaitu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Mereka diciptakan oleh Tuhan. Ketika mereka diciptakan oleh Tuhan, saudaraku yang diberkati, Tuhan tidak perlu menjelaskan siapakah Tuhan kepada mereka. Karena Dia adalah pencipta. Dan satu hal yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa yaitu semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak menjelaskan siapa Dia. Tuhan tidak menceritakan siapa pribadinya, apa yang Dia bisa lakukan kepada Adam dan Hawa. Dia cuma mengatakan jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena Adam dan Hawa adalah ciptaan. Kalau mereka taat dan tunduk kepada penciptanya, maka semuanya akan aman. Tetapi umat ciptaannya ini, yaitu Adam dan Hawa, ini tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, dan mereka
melawan perintah Tuhan dan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena mereka dimanipulasi oleh ular untuk berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Nah, saudaraku, keingintahuan manusia itulah yang membuat Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Sesungguhnya ketika mereka taat kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan aman. Karena mereka makhluk ciptaan. Kalau mereka taat kepada penciptanya, maka aman, saudara. Tetapi karena mereka melawan perintah Tuhan, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mulai pada waktu mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak saat itu manusia mulai mencari tahu, ingin tahu tentang segala sesuatu. Karena dia ingin tahu tentang segala sesuatu, manusia kemudian mulai terjebak dengan pola pikir filsafat, pola pikir mencari tahu, dan mulai menjauh dari Tuhan. Karena diusir di Taman Eden, mereka mengetahui saat ini mereka telanjang. Mulai dari saat itu, mereka keluar dari pengkabaran Tuhan, kemudian mereka memiliki sifat ingin tahu yang baik dan yang jahat, ingin tahu segala sesuatu. Dan saudara, itulah manusia-manusia yang tidak mau tinggal dengan penciptanya, terjebak dengan rasa ingin tahu. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Tetapi karena manusia pertama ingin tahu secara pribadi, ingin tahu sendiri, mereka keluar dari Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, pikirannya itu perlu ditebus. Tapi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, pikirannya sudah ditebus. Pengenalan akan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Tapi orang yang di luar Tuhan, akhirnya mereka menciptakan Tuhan menurut pemikiran mereka sendiri. Karena mereka hidup di luar Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka mencari simbol-simbol apa yang mereka dapat sembah. Dan itulah terjadi penyembahan berhala. Bahkan ada satu kepercayaan tertentu. Dia bisa menyembah lembu, sapi, dan menganggap itu keramat. Dan sangat menghormati dia, bahkan tidak mau memakan daging dari lembu sapi itu, saudara. Padahal lembu sapi itu diciptakan Tuhan. Bahkan untuk menjadi korban sembelihan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan berhala tercipta karena ada manusia-manusia yang hidup di luar Tuhan. Kemudian ingin menyembah sesuatu dan mereka mencari siapa yang bisa disembah, apa yang bisa disembah. Mereka menciptakan itu, membuat patung, dan kemudian Tuhan itu yang mereka ciptakan mereka sembah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, manusia diciptakan punya kecenderungan untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka hidup tanpa pengenalan akan Tuhan seperti Adam dan Hawa, hidup di luar Tuhan, mereka kemudian mencari sesuatu yang dapat disembah. Dan orang-orang yang sudah hidup di luar Tuhan, itulah menciptakan penyembahan-penyembahan berhala. Patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri seperti yang dikatakan oleh Mazmur. Ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membagikan dia dari antara orang mati.
Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau orang-orang mencari bukti, apakah benar Yesus adalah juru selamat? Ya buktinya dia sudah mati dan bangkit dan hidup dan naik ke surga. Dan bukti itu sudah disaksikan banyak orang. Dan ribuan tahun kemudian bukti itu tetap valid. Karena sekalipun kesaksian itu hanya dibukukan dengan kitab suci. Tapi sampai hari ini penyataan-penyataan roh itu terus terjadi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan ialah di dalam dia kita hidup. Di dalam dia kita bergerak. Kita ada seperti yang dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Dari satu orang, dari Adam, ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia mendiami seluruh bumi. Ia telah menentukan musim bagi mereka dan batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia. Saudara, manusia diciptakan untuk mencari dia, makanya manusia punya naluri untuk worship. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Orang-orang mencari di manakah Tuhan, tapi dia tidak jauh dari kita. Hanya sejauh doa, hanya sejauh percaya. Keluaran 20 ayat 3 hingga 5 berkata begini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau yang di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga keempat dari orang yang membenci aku. Saudara, jangan membuat patung bagimu. Dalam hal tertentu ada patung, orang-orang percaya masih membuat patung Yesus, tetapi mereka tidak menyembah patung. Itu hanya sebuah simbol untuk menyatakan bahwa dalam penglihatan banyak orang melihat tentang vision tentang Yesus dan begini, seperti inilah rupanya. Tetapi orang percaya, orang Kristen tidak menyembah patung. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah maka engkau akan diselamatkan. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, waspadalah terhadap penyembahan berhala. Jangan engkau menyembah patung-patung atau apapun yang ada di bawah muka bumi ini, saudara. Yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa penyembahan berhala itu adalah praktek memuja. Menyembah patung, gambar, objek fisik lainnya yang dianggap sebagai perwujudan dewa. Jadi perbedaan antara menyembah Kristus dan menyembah berhala. Yesus itu betul-betul ada. Yesus itu betul-betul hidup. Dan Yesus itu betul-betul bangkit. Dan hanya di dalam namanya ada keselamatan. Tapi berbeda dengan patung, gambar, objek fisik yang lain. Itu manusia create them. Manusia mencari simbol-simbol itu dan mengatakan kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan mengajarkan inilah Tuhan. Tapi kalau Yesus, dia reveal himself, dia sudah menyatakan dirinya secara ribuan tahun lewat tanda-tanda ajaib, lewat penyataan-penyataan ilahi. Tapi kalau penyembahan berhala, manusia itulah yang menciptakan, membuat patungnya sendiri. Dan dianggap, bukan benar-benar, tapi dianggap sebagai perwujudan dewa. Tikus dianggap dewa, lembu dianggap dewa. Nah, saudara, ular dianggap dewa. Saudara, ini kan mereka saja itu hewan-hewan ciptaan Tuhan. Praktek ini sering dikaitkan dengan agama atau kepercayaan politeistik di mana banyak dewa dan kekuatan spiritual dihormati. Lagi pula, dewa mereka bukan cuma satu, dewa mereka banyak. Masa hewan itu menjadi dewa? Beberapa konteks agama penyembahan berhala itu dianggap sebagai satu tindakan bertentangan dengan prinsip monoteisme. Hanya ada satu Tuhan. Agama-agama Abrahami seperti Yudaisme, Kristen, Muslim, penyembahan berhala sering dianggap sebagai dosa atau penyimpangan dari keyakinan yang benar. Saudara, ada juga orang yang menganggap monoteisme di beberapa agama tertentu, Yudaisme, Kristen, Muslim. Saudara, tapi satu hal saudara, Tuhan yang betul-betul mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup itu hanya Yesus. Penyembahan berhala itu memiliki berbagai bentuk dan makna. Ada budaya-budaya yang memang sangat-sangat kental dengan penyembahan berhala. Banyak sekali saudara. Di Indonesia saja masih banyak budaya-budaya menyembah berhala. Menyembah pohon,
menyembah kubur, menyembah orang mati. Beberapa budaya melihat patung dan gambar sebagai simbol atau perantara untuk berkomunikasi dengan yang ilahi, yang lain menganggap sebagai wujud langsung dari dewa dan kekuatan spiritual. Penyembahan berhala itu eh, sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Karena dia membuat kita manusia menyimpang dan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Kalau di zaman Yunani kuno, mitologi Yunani kuno itu ada Zeus, ada Hera, Athena, Apollo, ya mereka disembah melalui patung dan kayu. Makanya ketika eh, Rasul Paulus pergi ke Athena, mereka sangat marah karena di sana mereka sangat-sangat menyembah patung. Patung-patung ini dianggap perwujudan dewa, dianggap memiliki kekuatan tertentu. Nah, kalau Romawi kuno melibatkan pemujaan berhala kepada dewa-dewi seperti Jupiter, Mars, Venus, dan lain sebagainya. Dulu juga ada paganisme ya, saudara. Paganisme itu ya penyembahan berhala juga. Dan satu hal, saudara, mari kita menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Mungkin nenek moyang kita masih percaya, masih menggunakan kekuatan-kekuatan tertentu. Ketika ada kuasa sihir, ada kuasa roh penuh, mereka menganggap itu kuasa dari penyembahan berhala yang mereka percaya. Padahal kuasa-kuasa tersebut, sihir-sihir tersebut, iblis juga menyamar sebagai malaikat terang dan membuat berbagai tanda-tanda heran dan ajaib. Tetapi perbedaannya, iblis itu selalu meminta tumbal. Dan kalau iblis bekerja, kadangkala di dalam keluarga itu ada anak-anak yang dikorbankan karena penyembahan berhala itu. Bapak Ibu Saudaraku yang berkati, jikalau engkau mengalami penyembahan berhala ini dari nenek moyang dan keluargamu, tanggalkan semua itu keluar. Pilihlah Tuhan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Ketika Paulus melayani di Athena, ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang tidak percaya. Selama engkau percaya, engkau pasti akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Saudara, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau tetap terikat dengan, oh saya sudah bertahun-tahun, keluarga saya sudah pegang dupa selama bertahun-tahun. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, kenalilah Tuhan. Sebab dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itulah Roh Kudus yang memberikan engkau terang akan segala sesuatu. Pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jauhilah penyembahan berhala. Sebab penyembahan berhala mentuhankan satu pribadi yang sama sekali bukan Tuhan. Orang yang menyembah berhala, firman Tuhan mengatakan, ya, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan di kitab Keluaran 20 ayat 3 hingga ayat 5, jangan ada padamu Tuhan Allah yang lain, jangan menyembah patung, jangan menyembah sesuatu apapun yang menyerupai hewan, binatang, patung apapun yang ada di dunia ini. Akulah Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk mengenal dia. Dia tidak jauh daripada kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan barang siapa percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, ia akan beroleh selamat. Tuhan kiranya memberkati dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang terikat. Dan di dalam nama Yesus semua yang percaya pada hari ini ketika kau mendengarkan suara Tuhan, kiranya engkau percaya diberkati oleh Tuhan, diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, sambut firman-Mu hari ini, kami diberkati semua dalam nama Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. God bless you. Tuhan memberkati.